Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wal qalbu la yatimmu salamatuhu mutlaqan hatta yaslama min khamsati asya. Dan hati tidak akan selamat secara mutlak sehingga dia selamat dari 5 perkara. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, ya. Kita perhatikan baik-baik bagaimana cara kita menyelamatkan hati. Bagaimana cara kita menjaga hati itu dengan ya menjauhi 5 perkara ini. Kalau hati kita selamat dari 5 perkara ini, maka hati kita menjadi hati yang selamat. Menjadi qalbun salim, ya. Menjadi qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu adalah hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, hati yang selamat itu adalah hati yang ini. Yang selamat dari 5 perkara. Nah, apa saja? Beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan min syirkin yunaqidut tauhid. Pertama, hati harus selamat dari kesyirikan. Jangan ada kesyirikan di dalam hati kita. Baik akbar ataupun asghar, ya. Akbar apalagi. Ya. Nah, jangan ada kesyirikan di dalam hati kita. Yunaqidut tauhid, yang berlawanan dengan tauhid. Yang berlawanan dengan tauhid. Jadi bersihkan, selamatkan, jaga hati kita dari syirik. Ya, nah tentu saja juga dengan cara kita bersungguh-sungguh menyempurnakan tauhid. Karena tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan kita bersihkan diri kita, hati kita dari kesyirikan. Nah, jadi yang pertama adalah min syirkin yunaqidut tauhid. Nah, ini harus benar-benar kita selalu bersihkan hati kita dari riya, itu syirik asghar, ya. Kemudian dari apa? Ya keyakinan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Nah, kita bersihkan hati kita dari rasa harap kepada selain Allah, dari rasa takut kepada selain Allah, dari tawakal kepada selain Allah. Itu semuanya syirik, ya kan? Itu semuanya adalah kesyirikan. Begitu ya, kita bersihkan hati kita dari kemunafikan, dari nifak. Nah, kemudian yang kedua, wa bid'atin tukhalifus sunnah. Kita bersihkan hati kita dari kebid'ahan yang menyelisihi sunnah. Nah, dimaksud adalah keyakinan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah tadi. Ya, kita bersihkan hati kita dari keyakinan yang bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Ya, keyakinan kita tentang Allah, ya, tentang kitabullah, tentang hari kiamat, dan semua yang wajib kita yakini, itu hendaklah kita meyakininya sesuai dengan sunnah. Kita meyakini dengan sunnah. Bagaimana kita beriman kepada apa? Kepada Allah. Gitu, ya. Bagaimana kita beriman kepada apalagi? Kepada para malaikat. Beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Itu seperti apa yang benar? Jangan sampai kita meyakini sesuatu dalam agama ini, ya, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka itu adalah bid'ah. Nah, jadi yang kedua, bersihkan hati itu dari bid'ah yang menyelisih sunnah. Yang ketiga, wasyahwatin tukhaliful amro. Bersihkan hati kita dari syahwat yang menyelisihi kepada perintah. Maksudnya kepada perintah agama, menyelisihi kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi bersihkan hati kita dari syahwat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati kita dari syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa ghaflatin tunaqidu dzikra. Bersihkan hati dari ghaflah. Dari ghaflah
yang bertentangan dengan zikir, ya, bertentangan dengan zikir. Ghaflah, ya, ini juga ya di antara sesuatu yang harus kita jaga hati kita darinya, ghaflah. Wa hawan yunaqidut tajrid wal ikhlas. Dan kita bersihkan hawa nafsu juga dari, bersihkan hati kita dari hawa nafsu yang berlawanan dengan tajrid dan ikhlas. Berlawanan dengan tajrid dan ikhlas. Tajrid itu artinya ya, artinya memurnikan keinginan. Memurnikan keinginan, ya ikhlas. Ikhlas sama dengan ikhlas. Ikhlas itu juga kan memurnikan, tajrid itu mengosongkan hati dari keinginan-keinginan yang lain selain keinginan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Ikhlas itu juga kan begitu. Kita membersihkan, memurnikan keinginan kita hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini hati juga harus dibersihkan dari hawa nafsu yang lawannya adalah tajrid dan ikhlas. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. 5 perkara. Yang pertama adalah syirik, kedua adalah bid'ah, ketiga adalah syahwat, keempat adalah ghaflah, kelima adalah hawa nafsu. Itu kita bersihkan hati kita darinya, ya. Dan kita isi hati kita dengan hal-hal yang sebaliknya yang disebutkan tadi. Kita isi, kita penuhi hati kita dengan tauhid. Kita isi hati kita dengan keyakinan-keyakinan yang sesuai dengan sunnah. Kita isi hati kita dengan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir dan dengan tajrid dan ikhlas. Nah, wa hadhil khamsatu hajbun anillah. Nah, 5 perkara ini menjadi hijab, menjadi tirai, menjadi penghalang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tahta kulli wahidin minhuma wa tahta kulli wahidin minha anwa'un katsiratun la tuhsar. Nah, kemudian di bawah dari masing-masing 5 perkara ini ada berbagai macam ya perkara atau macam-macam yang sangat banyak yang tidak terbatas, tidak terhitung. Nah, jadi masing-masing dari 5 perkara ini itu turunannya itu banyak gitu. Syirik, nah, syirik kan macam-macam, banyak sekali turunannya, bentuk-bentuknya macam-macam sangat banyak. Itu semuanya kita hindari. Begitu juga bid'ah macam-macam, ya kan? Bentuknya, turunannya, syahwat juga, ghaflah juga, hawa nafsu juga. Ya, itu semuanya memiliki turunan yang sangat banyak. Walidzalika ishtaddat hajatul 'abdi bal daruratuhu ila an yas'alallah an yahdiyahu as-sirat al-mustaqim. Oleh karena itu sangatlah besar kebutuhan seorang hamba, bahkan tidak hanya hajat, tidak hanya kebutuhan, tapi bersifat darurat, emergensi gitu ya, sangat darurat seorang hamba untuk apa? Untuk selalu meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, disinilah pentingnya kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah ya petunjuk kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu dalam setiap sholat ya kita berdoa dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Falaisal abdu ahwaj ila syai'in minhu ila hadhihi da'wah. Maka tidak ada, apakah seorang hamba tidak butuh kepada apapun melebihi kepada dakwah ini, kepada doa ini. Jadi doa ini sangat kita perlukan, sangat kita butuhkan. Walaysa syai'un anfa minha, dan tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat dari doa ini, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Karena kalau seorang mendapatkan hidayah ya, maka dia akan selamat dari semua keburukan ini. Maka dia akan selamat dari semuanya. Dari syirik dia akan selamat, dari bid'ah, dari syahwat, dari ghaflah, dari hawa, semuanya akan ya selamat.